Pernahkah kamu merenungkan pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini dan membayangkan bagaimana dampaknya terhadap dirimu di masa depan? Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, dihantui oleh bayang-bayang bagaimana jika dan seandainya? Penyesalan itu bagaikan racun yang menggerogoti kebahagiaan kita, merusak potensi kita, dan menghambat pertumbuhan kita. Namun, tahukah kamu bahwa banyak penyesalan besar berakar dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami kedalaman filosofi Stoicisme, sebuah permata kebijaksanaan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Stoicisme bukan hanya teori abstrak, tetapi juga panduan praktis untuk menjalani hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bebas dari penyesalan. Kita akan membedah 10 pilihan kecil yang seringkali dianggap sepele, namun memiliki kekuatan untuk membentuk takdir kita. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat melatih pikiran kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, mengembangkan ketahanan mental, dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Bayangkan kamu memiliki ide brilian untuk sebuah startup teknologi, sebuah novel yang menggugah jiwa, atau sebuah perjalanan yang mengubah hidup. Namun, kamu terus menundanya karena merasa belum siap, belum punya cukup waktu, atau takut gagal. Stoicisme mengingatkan kita bahwa waktu adalah komoditas paling berharga yang kita miliki. Setiap detik yang kita sia-siakan untuk menunda-nunda adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara zona nyaman dan zona pertumbuhan. Mungkin kamu pernah mendapatkan tawaran pekerjaan yang menantang di luar negeri, kesempatan untuk memulai hubungan baru yang penuh potensi, atau dorongan untuk mengejar passion yang selama ini terpendam. Namun, rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian menghentikanmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan berani melangkah keluar dari zona nyaman kita. Di era konsumerisme ini, kita seringkali terjebak dalam siklus tanpa akhir membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan untuk mengesankan orang yang tidak kita kenal. Kita mengejar status sosial, pengakuan, dan validasi eksternal, namun seringkali merasa hampa dan tidak puas. Stoicisme mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai sejati yang membawa kebahagiaan abadi, pengalaman berharga, hubungan yang tulus, pertumbuhan pribadi, dan kontribusi positif bagi dunia. Kita seringkali mengorbankan kesehatan kita demi mengejar kesuksesan, kekayaan, atau pengakuan. Kita bekerja lembur, begadang, mengonsumsi makanan cepat saji, dan melewatkan olahraga. Stoicisme mengingatkan kita bahwa tubuh dan pikiran kita adalah aset paling berharga yang kita miliki. Dengan merawat kesehatan fisik dan mental kita, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, mencapai potensi maksimal kita, dan menjalani hidup yang lebih panjang dan lebih bahagia. Dunia terus berubah dengan cepat. Teknologi baru muncul, industri baru berkembang, dan keterampilan baru dibutuhkan. Jika kita tidak terus belajar dan beradaptasi, kita akan tertinggal dan kehilangan relevansi. Stoicisme menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Kita harus selalu haus akan pengetahuan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan berani menantang diri kita sendiri untuk terus tumbuh dan berkembang. Kita seringkali hidup dalam bayang-bayang orang lain, berusaha memenuhi ekspektasi mereka, menghindari kritik mereka, dan mendapatkan persetujuan mereka. Kita takut menjadi diri sendiri, mengekspresikan pendapat kita, atau mengejar impian kita karena takut akan penilaian negatif. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita sendiri, dan tidak membiarkan pendapat orang lain mengendalikan hidup kita. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan, media sosial, dan hiburan, sehingga lupa meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Kita mengabaikan keluarga, teman, dan pasangan kita, dan baru menyadari betapa berharganya mereka ketika sudah terlambat. Stoicisme mengingatkan kita
untuk menghargai setiap momen bersama orang-orang terdekat kita, membangun hubungan yang tulus dan mendalam, dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang mereka butuhkan. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan meracuni pikiran dan hati kita. Emosi negatif ini dapat menguras energi kita, merusak kesehatan kita, dan menghalangi kita untuk menjalin hubungan yang sehat. Stoicisme mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kita pantas mendapatkan kedamaian. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu dan membuka hati kita untuk menerima kebahagiaan. Kita seringkali fokus pada apa yang kurang dalam hidup kita, daripada menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita mengeluh tentang pekerjaan kita, hubungan kita, penampilan kita, atau keadaan kita. Stoicisme mengajak kita untuk mengubah perspektif kita dan melatih rasa syukur. Dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita, kita dapat meningkatkan kebahagiaan kita, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mungkin kamu pernah mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan minatmu, atau menjalani gaya hidup yang tidak mencerminkan nilai-nilai pribadimu, hanya karena tekanan sosial atau ekspektasi orang lain. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, mengikuti kata hati, dan mengejar tujuan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam, dan menjalani hidup yang lebih otentik dan memuaskan. Penyesalan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, kita tidak perlu terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoicisme, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu, membuat pilihan yang lebih baik di masa depan, dan membangun kehidupan yang lebih bahagia, lebih bermakna, dan lebih bebas dari penyesalan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-temanmu, dan subscribe channel saya untuk konten-konten inspiratif lainnya. Mari bersama-sama belajar dan bertumbuh, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.